Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun kita berada. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari mata kuliah Sumber Jasa Informasi yang beranggotakan Erviana Yuliawati, Yeni Oktavia, Zaidatul Jusna, Nika Karlina, dan Binti Mukana. Dan di sini kami akan membahas tentang bahan rujukan yang memuat informasi, yaitu kamus dan ensiklopedia. Yang pertama, kita bahas dulu tentang kamus. Sejarah dan perkembangan kamus. Awal dalam mengumpulkan kata-kata untuk membuat kamus dalam bahasa Inggris pada zaman Anglo-Saxon sekitar abad ke-9. Pada tahun 1755, Dr. Samuel Johnson yang menerbitkan Dictionary of the English Language berpendapat bahwa kamus harus mendefinisikan kata-kata berdasarkan manfaatnya. Sejak Dr. Johnson menyatakan pendapatnya tersebut, banyak kamus yang disusun menganut sistem yang disebut sebagai fungsi preskriptif, merupakan fungsi menetapkan arti standar dan dalam penggunaan suatu kata tersebut sesuai dengan apa yang didefinisikan dalam kamus tersebut. Adapun fungsi deskriptif yaitu mengartikan suatu kata yang sesuai dengan pengertian dan penggunaan yang berkembang dan banyak ditetapkan di dalam masyarakat. Pada dua kamus besar yang terkenal berada di antara paham deskriptif dan paham preskriptif merupakan kamus besar abad ke-19 karya dari Noah Webster yaitu The American Dictionary of the English Language yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1828 serta The New English Dictionary on Historical Principles juga diterbitkan pertama kali dalam bentuk bagian per bagian antara tahun 1884 sampai 1928 yang sekarang lebih dikenal dengan The Oxford English Dictionary. Namun, ketika edisi ketiga pada tahun 1961, Webster akan melakukan langkah baru dengan mulai menerapkan pendekatan yang lebih deskriptif. Pada abad ke-20, terdapat berbagai bentuk dan jenis kamus yang akan diterbitkan dan semakin banyak jenis-jenis kamus yang disimpan di perpustakaan. Pengertian dari kamus. Kamus menurut The Southern Oxford English Dictionary adalah suatu buku yang memuat kosakata suatu bahasa sehingga memberikan keterangan tentang ejaan, penyebutan, arti penggunaan. Kosakata yang disusun dengan cara yang sudah ditetapkan menurut abjad. Adapun penggunaan kamus yaitu penggunaan kamus tergantung pada jenis kamusnya. Namun, terdapat beberapa hal yang sama. Secara umum, penggunaan kamus dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sebagai alat rujukan langsung atau cepat. Yang kedua, sebagai standar pembakuan bahasa. Yang ketiga, sebagai sarana bentuk untuk pengkajian bahasa. Ada juga jenis-jenis kamus. Yang pertama yaitu pembagian kamus menurut isinya yaitu kamus umum, kamus khusus, dan kamus subjek. Yang kedua, pembagian kamus menurut jumlah bahasanya yaitu kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, dan kamus aneka bahasa. Yang terakhir yaitu pembagian kamus menurut jumlah kandungan entry-nya yaitu kamus singkat atau concise dictionary, kamus sedang menurut abjad sakri. Sarana bantu kamus. Sarana menurut abjad. Yang kedua, kata-kata utama. 3. Bagian kata utama. 4. Kata majemuk. 5. Awalan, akhiran, dan unsur kata. Yang keenam, kata-kata geografis. 7. Ejaan. 8. Jenis kata dan singkatan. Ada juga bentuk penyajian lain dari kamus. Yang pertama, saat ini kamus juga disajikan dalam bentuk digital atau elektronik yang dapat kita simpan dalam hard disk komputer atau dalam bentuk CD-ROM atau dalam bentuk mesin portabel yang mirip dengan kalkulator atau bahkan yang disimpan di internet atau virtual. Yang kedua, The Cambridge International Dictionary of English tersedia dalam bentuk buku dan CD-ROM. Yang ketiga, kamus online Merriam-Webster Online yaitu The Language Center. Dan yang terakhir,
kamus online banyak yang dapat diakses secara gratis. Salah satunya adalah answer.com atau www.answer.com. Sekarang kita akan membahas tentang ensiklopedia. Ensiklopedia adalah bahan rujukan yang menyajikan informasi secara mendasar namun lengkap mengenai berbagai masalah dalam berbagai bidang atau cabang ilmu pengetahuan. Ensiklopedia yang terdiri atas 1 jilid atau 2 jilid, uraiannya tidak terlalu mendalam dan terperinci serta penggunaannya seperti sebuah kamus yang cakupannya diperluas. Adapun jenis-jenis dari ensiklopedia, yang pertama yaitu ensiklopedia umum atau nasional. Ensiklopedia umum atau ensiklopedia nasional adalah ensiklopedia yang berisi informasi dasar tentang hal-hal abstraksi, konsep atau kejadian-kejadian umum. Tidak ada batasan khusus dalam cangkupannya. Kebanyakan diterbitkan untuk digunakan di dalam suatu negara, karena itu sering pada judulnya menyebutkan kata nasional atau nama suatu negara tertentu. Yang kedua yaitu ensiklopedia khusus. Ensiklopedia khusus adalah ensiklopedia yang membatasi isinya pada masalah atau mengenai subjek tertentu. Yang ketiga yaitu ensiklopedia internasional. Ensiklopedia internasional adalah ensiklopedia yang memuat semua informasi di dunia. Yang terakhir yaitu ensiklopedia digital. Ensiklopedia adalah bahan rujukan yang menyediakan berbagai informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Sedangkan online atau digital merupakan suatu keadaan yang dimana sebuah device lain dengan menggunakan perangkat modem sehingga bisa saling berkomunikasi. Ensiklopedia memiliki sasaran seorang pembaca. Perbedaan utama antara ensiklopedia umum dengan ensiklopedia subjek adalah sasaran pembacanya. Ensiklopedia umum menetapkan sasaran pembacanya adalah masyarakat umum dengan latar belakang pendidikan yang sangat beragam. Untuk membaca dan memahami uraian dalam ensiklopedia umum dituntut pengetahuan dasar tertentu. Sedangkan pembaca ensiklopedia khusus atau ensiklopedia subjek dituntut untuk sedikit mengerti latar belakang subjek agar dapat memahami dengan baik uraian di dalam ensiklopedia. Ada juga manfaat ensiklopedia. Yang pertama yaitu source of answer to fact question. Adalah ensiklopedia dapat berperan sebagai sumber jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan fakta dan kenyataan serta data-data. Kedua, source of background information adalah ensiklopedia sebagai sumber informasi yang memuat berbagai macam hal dan fenomena yang dijadikan sebagai subjek bahasan untuk disajikan dalam bentuk cetakan. Yang terakhir yaitu direction service adalah suatu layanan pengarahan terhadap bahan-bahan yang lebih lanjut untuk para pembaca terhadap topik-topik yang akan dibahas. Terima kasih. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Dan itulah materi tentang bahan rujukan yang memuat informasi. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.